Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagi teman-teman yang belum mendengarkan kisah sebelumnya, link kisah Nabi Yusuf bagian pertama ada di kolom deskripsi. Nabi Yusuf alaihissalam yang dibawa oleh musafir akhirnya dibeli oleh menteri kerajaan di Mesir pada saat itu. Menteri itu mempunyai istri yang cantik jelita. Ada riwayat yang menyebutkan ia bernama Zulaikha. Namun, nama tersebut adalah nama yang tidak sahih karena tidak ada penjelasan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Menteri itu berkata, "Semoga anak ini menjadi bermanfaat bagi kita dan kita akan menjadikannya sebagai anak angkat." Maka, Yusuf alaihissalam pun tumbuh dan berkembang di rumah tersebut. Beliau menjadi anak laki-laki yang sangat tampan. Seiring perjalanan waktu, akhirnya lama-kelamaan istri dari majikan tersebut tertarik dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Pada suatu hari, ia pun mulai merayu Yusuf alaihissalam di dalam rumahnya. Dia pun mulai menutup pintu-pintu. Dia menjebak Nabi Yusuf alaihissalam dan berkata, "Kemarilah wahai Yusuf." Maka Nabi Yusuf pun berkata, "Aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku baik kepadaku. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang zalim." Sungguh ujian ini sangat berat bagi Nabi Yusuf alaihissalam dikarenakan usianya masih muda, yang mana syahwatnya masih sangat bergejolak. Beliau juga orang asing. Jika beliau melakukan perzinahan, maka tidak ada satu orang pun yang mengenal beliau. Ditambah dengan rayuan tersebut terjadi di dalam rumah majikannya dan tidak ada satupun orang yang melihat. Maka Nabi Yusuf alaihissalam mencoba melawan hasratnya dan beliau akhirnya kabur. Namun wanita itu mengetahuinya, maka keduanya berlomba mencoba mendekati pintu. Nabi Yusuf alaihissalam mencoba keluar dari pintu, sedangkan wanita itu mencoba untuk segera menutup pintu agar Nabi Yusuf tidak keluar. Nabi Yusuf alaihissalam berhasil mendahuluinya sehingga wanita itu memegang bagian belakang baju Nabi Yusuf dan dia menarik baju Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam berhasil keluar dari pintu. Namun, keduanya bertemu dengan sang suami di depan pintu. Mereka sungguh kaget karena sang suami melihat kejadian itu. Maka wanita itu akhirnya mencoba untuk berbohong. Dengan liciknya dia berkata, "Wahai suamiku, hukuman apa yang pantas diberikan kepada orang yang telah mencoba melakukan keburukan kepadaku? Apakah akan dipenjara atau akan diberikan siksaan yang pedih?" Nabi Yusuf alaihissalam yang kaget mendengar pernyataan istri majikannya mencoba untuk membela dirinya. Maka Nabi Yusuf alaihissalam pun berkata, "Wahai majikanku, dialah yang mencoba merayu dan menggodaku." Tiba-tiba ada seorang saksi yang melihat kejadian itu, lalu datang ke tempat tersebut. Dia adalah keluarga dari wanita itu. Lantas dia berkata, "Jika jubah Yusuf yang koyak bagian depan, maka wanita itu telah mengatakan kebenaran. Akan tetapi, jika ternyata baju Yusuf yang koyak di bagian belakang, berarti Yusuflah yang jujur dan wanita tersebut berdusta." Tatkala suaminya melihat baju yang terkoyak dari Nabi Yusuf adalah bagian belakang, ia pun sadar bahwa ini adalah makar yang dibuat oleh istrinya. Sehingga suaminya berkata, "Wahai Yusuf, berpalinglah engkau dari sini dan lupakanlah kejadian ini. Dan engkau wahai istriku, beristighfarlah atas dosa ini, engkaulah yang salah." Suaminya itu berharap kejadian ini hanya sampai di sini. Namun entah mengapa kejadian ini tersebar sampai keluar rumah dan menjadi buah bibir di negeri tersebut. Maka sang istri menteri itu menjadi bahan gunjingan. Para wanita di negeri itu berkata, "Bagaimana bisa seorang bangsawan yang sangat dihormati mencoba merayu dan menggoda budaknya? Sungguh rendah kehormatannya. Kami memandang wanita itu berada di dalam kesesatan yang nyata." Ternyata gunjingan mereka ini akhirnya terdengar oleh istri majikan Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu wanita itu mempersiapkan semuanya agar para wanita di negeri itu dapat bertemu langsung dengan Nabi Yusuf alaihissalam dan melihatnya. Maka diundanglah wanita di negeri itu ke rumahnya. Istri majikan Nabi Yusuf mempersilahkan mereka untuk masuk ke sebuah ruangan dan memberikan pisau untuk memotong makanan. Maka ketika mereka sedang asik makan dan memotong makanan, ia menyuruh Nabi Yusuf alaihissalam
untuk melewati tempat tersebut. Maka lewatlah Nabi Yusuf alaihissalam di depan mereka. Sungguh mereka tercengang saat melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka melihat Yusuf sambil memotong tangan-tangan mereka tanpa mereka sadari. Dan mereka berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, inilah malaikat yang mulia. Nabi Yusuf mempunyai wajah yang sangat tampan, yang membuat tangan mereka terpotong tanpa mereka sadari. Begitu kejadian ini dilihat oleh istri majikan Nabi Yusuf alaihissalam, maka dia pun berkata, itulah orangnya yang telah membuat kalian mencelaku. Itulah Yusuf, telah diberikan kepadanya setengah ketampanan. Kalian baru melihatnya seperti ini, sementara aku sudah melihatnya setiap hari di rumah ini. Bagaimana aku tidak tergoda? Akhirnya wanita itu membongkar aibnya sendiri dan menceritakan bahwa dialah yang merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Maka aku sekarang akan mencoba merayunya lagi di depan kalian semua. Dan jika dia tidak mau, maka sungguh dia akan dipenjara. Dan dia benar-benar akan termasuk orang yang terhina. Lalu apa kata Nabi Yusuf pada saat itu? Ya Allah, maka aku lebih baik dipenjara daripada rayuan mereka. Jika engkau tidak palingkan aku dari rayuan mereka, maka sungguh aku akan condong kepada mereka, dan aku termasuk orang-orang pelaku maksiat. Maka Allah pun memalingkan Nabi Yusuf alaihissalam dari godaan mereka. Akhirnya mereka pun memenjarakan Nabi Yusuf alaihissalam dalam waktu tertentu. Sekian dari cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.